Assalamualaikum anak-anak hebat. Belajar lagi yuk bersama Bu Titin. Kali ini kita akan belajar materi seni rupa kelas 4 kurikulum Merdeka. Kita akan belajar bersama tentang unsur-unsur seni rupa. Apakah kalian sudah siap? Dalam membuat suatu karya seni rupa, kalian perlu memperhatikan unsur-unsur seni rupa dengan baik. Adapun unsur-unsur seni rupa yang akan kita pelajari yaitu ada titik, garis, bidang, bentuk, ruang, tekstur, warna, dan gelap terang. Mari kita bahas satu persatu ya. Yang pertama ada titik. Titik merupakan unsur seni rupa yang paling dasar. Titik dapat melahirkan suatu ide-ide yang selanjutnya dapat melahirkan garis, bentuk, atau bidang. Titik bergantung dari alat gambar yang digunakan atau tergantung dari bentuk objek yang kalian bayangkan sebagai titik. Bentuk umum dari titik adalah titik yang rautannya bundar, tanpa arah, dan tanpa dimensi. Titik dalam bentuk tutulan dan lain-lain disebut spot. Coba kalian perhatikan kumpulan titik-titik yang berbentuk burung pada gambar di samping ya. Unsur selanjutnya yaitu garis. Garis merupakan unsur seni rupa hasil dari penggabungan titik yang digoreskan ke berbagai arah. Garis dapat terbentuk jika kalian membuat titik-titik secara berhimpitan. Kalian dapat membayangkan seutas tali atau benang, senar gitar, dan apa saja yang mempunyai sifat memanjang itu dapat dibayangkan sebagai garis. Berdasarkan wujudnya, garis dapat dibedakan menjadi dua, yaitu garis nyata dan garis semu. Garis nyata, garis yang dihasilkan dari goresan secara langsung. Garis ini dapat dibuat dengan menggunakan alat bantu seperti jangka dan penggaris. Sedangkan garis semu adalah garis yang timbul karena kesan batas dari suatu bidang, warna, atau ruang. Secara umum bentuk garis ada dua, yaitu garis lurus dan garis lengkung. Namun jika dilihat berdasarkan bentuknya, garis terdiri dari garis lurus, garis lengkung, garis horizontal, garis vertikal, dan garis zigzag. Nah, sekarang kita ke unsur yang ketiga. Unsur yang ketiga yaitu bidang. Bidang merupakan unsur seni rupa yang terbentuk akibat pertemuan dari beberapa unsur garis yang membuat area tertutup. Macam-macam bentuk bidang yang perlu kalian pahami ada bidang geometri, bidang non-geometri, bidang organis, dan juga bidang bersudut. Bidang geometri merupakan bentuk bidang yang teratur, dirancang, dan dibuat secara sistematis dalam berbagai arah. Misalnya yaitu pada bidang yang meliputi segitiga, segi empat, segi lima, lingkaran, dan lain-lain. Sedangkan bidang non-geometri merupakan kebalikan dari bidang geometri ya. Bidang ini tidak teratur, dibuat secara ekspresif tanpa hitungan tertentu. Contohnya yaitu bentuk abstrak. Bidang organis merupakan bentuk bidang yang tercipta secara bebas dari gambar kehidupan alam, contohnya sawah, batu, lapangan, langit, laut, dan lain-lain. Kemudian bidang bersudut merupakan bidang yang bentuknya dibatasi oleh beberapa garis lurus yang secara matematik tidak saling mengkait. Contohnya segitiga, segi empat, segi lima, dan semua bidang kecuali lingkaran. Unsur yang keempat yaitu bentuk. Bentuk merupakan unsur seni rupa yang terbentuk dari susunan titik, garis, dan bidang.
Bentuk menyerupai objek 3 dimensi dalam ruang dimensi, sehingga bentuk dapat membuat suatu karya seni rupa terlihat hidup. Bentuk dalam seni rupa dikategorikan jadi dua macam, yaitu bentuk geometri dan non-geometri. Bentuk geometri merupakan bentuk yang mempunyai pengukuran. Contohnya kubus, balok, tabung, kerucut, dan bola. Sedangkan bentuk non-geometri merupakan bentuk yang lebih abstrak seperti benda yang berbentuk kubistis, piramid, kerucut, silindris, bola, dan bentuk bebas. Unsur selanjutnya yaitu ruang. Ruang merupakan unsur seni rupa yang terbentuk dari dua bidang atau lebih yang bertemu pada bagian sisinya. Ruang mempunyai dua sifat, yaitu semu atau ilusi dan nyata. Karya seni 3 dimensi mempunyai sifat yang nyata dan dapat dirasakan secara langsung, seperti ruang tamu, ruangan di dalam rumah, dan juga patung. Sedangkan karya seni 2 dimensi mempunyai sifat semu dan berkesan datar, cekung, cembung, dan pipih. Contohnya seperti lukisan bangunan yang seolah-olah memiliki ruangan. Selanjutnya yaitu tekstur. Tekstur merupakan unsur seni rupa yang menggambarkan permukaan benda pada suatu karya. Tekstur dibagi menjadi dua, yaitu tekstur nyata dan tekstur semu. Tekstur nyata, sifat permukaan benda yang dapat dilihat dan dirasakan melalui panca indera. Contohnya menggunakan batu, pasir, kayu, tanah, batu bata, dan lain-lain. Sedangkan tekstur semu, sifat permukaan benda yang hanya dapat dilihat, ada kesan yang tidak sama antara penglihatan dan perabaan. Tekstur dapat bersifat kasar, halus, kusam, mengkilat, licin, dan kasar. Tekstur semu memiliki kesan permukaan objek yang timbul pada suatu bidang karena adanya pengolahan unsur garis, warna, ruang, terang gelap, dan sebagainya. Unsur selanjutnya yaitu warna. Warna merupakan unsur seni rupa yang paling menarik. Mengapa dikatakan menarik? Karena warna dapat membuat karya seni menjadi jauh lebih hidup dan ekspresif. Kalian pernah kan melihat pelangi? Nah, pelangi akan terlihat sangat indah karena memiliki beragam warna. Warna dikelompokkan menjadi 3, yaitu warna primer, sekunder, dan tersier. Warna primer merupakan warna dasar yang tidak dapat dihasilkan dari pencampuran warna lain. Seperti yang kalian ketahui bahwa warna primer terbagi menjadi 3 warna yang terdiri dari merah, kuning, dan biru yang masing-masing mempunyai maknanya sendiri-sendiri. Jika merah memiliki kesan keberanian, kuning memiliki kesan hangat, sedangkan biru memiliki kesan damai. Warna sekunder merupakan warna yang dihasilkan dari pencampuran warna primer dengan perbandingan yang sama. Warna sekunder meliputi warna ungu, oranye, dan hijau. Sedangkan warna tersier merupakan warna yang dihasilkan dari pencampuran satu warna primer dengan satu warna sekunder. Unsur yang terakhir yaitu gelap terang. Unsur gelap terang dapat dikatakan memiliki 2 wajah, yaitu ketika warna yang memiliki intensitas cahaya yang besar atau tinggi akan menimbulkan kesan terang, dan ketika intensitas cahayanya rendah maka akan menimbulkan kesan gelap. Penggunaan unsur gelap terang biasanya menggunakan 2 teknik. Yang pertama yaitu teknik penggunaan cahaya untuk peralihan gradasi, dan yang kedua teknik menggunakan bayangan dari cahaya tanpa peralihan gradasi.
Nah, anak-anak hebat, selesai sudah materi kita kali ini. Tetap semangat ya belajar bersama Bu Titin. Jangan lupa untuk like dan subscribe agar kalian tidak ketinggalan video-video pembelajaran yang lainnya. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.